Shalom, selamat bertemu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat kekasih Tuhan. Apa kabar? Semoga kita semua baik-baik saja meskipun keadaan kita mungkin tidaklah lebih baik dibandingkan di waktu-waktu yang lalu. Tetapi bagaimanapun itu, mari kita terus berserah kepada Tuhan. Semoga Tuhan memampukan kita untuk terus dikuatkan, menyatakan buah-buah iman kita. Kita sudah diubah dan saatnya bagi kita untuk hidup dalam pembaruan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita berdoa akan firman Tuhan yang akan kita baca, kita dengarkan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat perkara-perkara yang Tuhan izinkan boleh terjadi. Suka dan duka, semuanya karena kasih-Mu lebih besar dibandingkan semua itu. Tuhan selalu menyertai kami. Olehnya kami terus mengucap syukur dan terus berserah kepadamu, menaruh harap hanya kepada Tuhan. Dan terima kasih buat karunia Tuhan yang begitu sangat banyak, tak terhingga, dan karunia yang boleh tetap kami nikmati dalam hidup kami. Bahkan karunia lewat firman-Mu. Dan saat ini kami menyambutnya dengan sukacita, penuh kerendahan, dan memohon Tuhan berfirman dan menguatkan kami. Ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan bersama. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sychar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Disitulah terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih dan oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya,
yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimbah air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kami katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Amin, firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita bersuka cita Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk mendengarkan, merenungkan firman-Nya. Mari bersama-sama kita renungkan firman Tuhan dalam sorotan tema perjumpaan yang mengubahkan. Kasih tamuan tu mak popembali, transforming parables. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pernahkah kita bertemu dengan seseorang untuk pertama kalinya dan orang itu membagikan kisah hidupnya yang penuh dengan tantangan dan perjuangan, hingga akhirnya ia berhasil melewatinya dan membentuknya menjadi pribadi yang kuat? Lalu apakah kisah hidupnya membuat kita memiliki motivasi untuk terus berjuang, untuk hidup lebih baik? Perjumpaan Yesus dan perempuan Samaria adalah perjumpaan yang mengubahkan. Pada awal pembicaraan, perempuan Samaria ini tidak mengenal Yesus. Ia hanya tahu bahwa Yesus adalah orang Yahudi. Ayatnya yang ke-9. Ketika pembicaraan di pinggir sumur berlangsung, dan ketika Yesus mengungkap semua perbuatannya, barulah perempuan Samaria itu menyadari siapa Yesus yang meminta air kepadanya. Ia menyadari bahwa Yesus adalah seorang nabi. Ayatnya yang ke-19. Yesus tidak hanya sampai di situ. Ia membimbing perempuan Samaria ini untuk mengenal bahwa Dia adalah Mesias. Kita bisa lihat dalam ayat 25 sampai 26. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus membimbing perempuan itu sampai ia mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Nah, dalam percakapan yang mengubahkan itu, perempuan Samaria ini terbuka kepada Yesus. Ia menerima pembaruan atas hidupnya. Tuhan mengenal kita secara utuh dan lengkap. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Perjumpaan kita dengan Yesus, baik itu melalui doa, pembaca Alkitab, atau pengalaman hidup lainnya, haruslah menjadi perjumpaan yang mengubahkan kita. Perjumpaan yang mengubahkan itu bisa terjadi jikalau kita benar-benar terbuka di hadapan Tuhan, mengungkapkan semua keberadaan kita, mengakui bahwa
kita lemah, kita berdosa, dan kita menyadari bahwa hanya Tuhan yang mampu mengubahkan kita. Roh Kudus memberkati. Amin firman Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita bersyukur, kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di surga, Engkau sudah memperdengarkan firman-Mu. Biarlah kami dimampukan untuk tetap dan terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebagai orang-orang yang dimerdekakan di dalam Kristus, diubahkan untuk terus hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Mampukan kuatkan kami hidup seperti firman-Mu. Dan kami terus menyerahkan hidup kami, menyerahkan jemaat-Mu, menyerahkan anak-anak Tuhan, menyerahkan semua keberadaan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Sebab kami yakin dan percaya hanya Engkaulah ya Tuhan yang mampu menolong kami, yang memberkati dan mengasihi kami, dan mengubahkan kami. Kami berdoa, sertailah jemaat-Mu dalam persekutuan, dalam kehidupan keluarga, dalam tugas dan pekerjaan. Anak-anak dalam pertumbuhan, pendidikan, dan perjuangan mereka. Anak-anak muda Tuhan juga di dalam upaya memperjuangkan masa depan yang lebih baik. Jangan Engkau biarkan mereka berjalan sendirian. Kami percaya juga yang berada di dalam pergumulan-pergumulan karena berbagai macam hal. Kuatkan, hiburkan, berikan pengharapan, ubahkan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Kami percaya juga yang berada di dalam duka cita, sebagaimana yang dialami oleh keluarga Bapak Devinus, DP Tumawang yang kehilangan adik kekasih. Juga keluarga almarhumah Ibu J.S. Bane, keluarga almarhum Bapak Markus Pasak. Bapak Markus Pasak Engkau panggil kemarin Tuhan. Juga almarhum Bapak Nathan Sambo telah Engkau panggil juga tadi pagi. Semua keluarga kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Sertai, kuatkan, dan hiburkan mereka. Kami juga berdoa buat segenap jemaat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit. Ada Nyonya Matius Ruru, Diaken Hadengen, Nyonya Dorce Tumembo, Saudari Yermias Patongloan, Nyonya Esther Zainuddin, Penatua YP Pakendek, Bapak Octavianus yang sudah mulai pulih, Nyonya Tina Salulinggi, Bapak Peter Pakan, orang tua Ibu Marta Batik, Nyonya Peter Ramah, Bapak Efraim Pabontong, Bapak Filipus T. Pakiding, Nyonya Peter Tendah, Bapak Penatua Yan Ruruk, Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Martin Karangan, Bapak Penatua F. Bangalino, Bapak Sugeng Prihatno, Nyonya Damari Siri, Nyonya Martin Bale, Nyonya Penatua Nyonya Selvi Besilambi, Nyonya Samuel Tampang, Samuel anak dari Ibu Siska Runduk Padang, Saudari Liliani, Bapak Leonardo Sambo, Ibu Stria Rante Padang, Nyonya Joni Doa, Nyonya Martina Rombe, Bapak Romianto, Nyonya Lincetoan, Bapak Oni Eslak Burlawal, Bapak Yusuf Rante, Bapak Ter Andi Lolo, Nyonya Novin Sarma, Bapak Nopianus Sarma, Nyonya Embon Ampulembang, Bapak SR Tambing, Bapak Diaken Sutrisno, orang tua dari Bapak Christian Kadang. Kami juga mendoakan Ibu Palimbunga, Bapak Daniel Lupang, Nyonya Johanna Bura, Nyonya Hermin Bongga, Ibu Adolfina Tilang, Bapak M. Pasalongan, Nyonya Anna Mangea, Bapak Matius Patu, Saudari Naftali Minda, Nyonya Ibu Mathilda Timisela, Nyonya Margareta Sarah, Nyonya
Markus Tonapa, Bapak Markus Tonapa, Nyonya Yusuf dengan Bapak Nasrul, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Margareta Kobong, dan Omah Keti. Tak terkecuali juga kami berdoa buat anak kekasih April dan anak kekasih Nakamasei atau Kama yang sudah boleh keluar dari rumah sakit sementara dalam pemulihan. Bapak Wendy Tiku Padang, Bapak Welly Thomas, Bapak F. Andi Padang, Bapak Neno Andi Padang, mertua Neno Andi Padang di Rantepao. Kami mendoakan mereka Tuhan mengasihi dan memberikan yang terbaik. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Tuhan lindungi kami, menyertai kami semuanya. Dipuji dan dimuliakan nama Tuhan kekal selama-lamanya. Ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca, kita dengarkan, kita renungkan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara, dan shalom, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Bure Sumangat.